Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan ini kita bisa ketemu lagi anak-anak. Walaupun sistemnya kita tidak tatap muka, masih tetap online, tapi tetap dijaga motivasi belajarnya. Semangat terus, sehat terus ya nak. Sebelum kita belajar, marilah kita mulai pembelajaran kali ini dengan pembacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke anak ya, sepertinya ibu juga sudah kirim link ya, karena kalian sekarang sudah masing-masing punya link kelas ya, dan itu akan terhubung dan terkoneksi ke semua guru termasuk juga wali kelas kalian. Nah, kita akan mulai pada kesempatan semester 2 ini di bab pertama membahas tentang bagaimana globalisasi dan perubahan komunitas lokal. Seperti sudah kalian ketahui, bagaimana arus globalisasi sangat berdampak terhadap perubahan-perubahan kehidupan masyarakat, termasuk pada perubahan komunitas lokal. Apalagi kalau di Indonesia ya, sebagai masyarakat yang multikulturalisme, otomatis itu memiliki dampak yang sangat besar. Oke, apa tujuan pembelajaran pada kali ini adalah yang pertama adalah bagaimana kita memahami globalisasi dan dampaknya terhadap perubahan sosial di tingkat lokal ataupun komunitas. Yang kedua, mengidentifikasi berbagai permasalahan sosial akibat perubahan sosial di tengah lokal atau komunitas yang disebabkan oleh arus globalisasi. Yang ketiga, menjelaskan globalisasi dan dampak ketimpangan sosial di masyarakat. Dan yang keempat adalah mengidentifikasi strategi dari berbagai pendekatan untuk mengatasi ketimpangan sosial akibat dari arus globalisasi. Oke ya, kita lihat bagaimana globalisasi dan dampaknya terhadap perubahan sosial di tingkat lokal atau komunitas kita sendiri. Kita lihat, globalisasi sering diidentikan dengan istilah internasionalisasi, liberalisasi, universalisme, westernisasi, dan deteritorialisasi. Globalisasi adalah suatu istilah yang memiliki hubungan dengan peningkatan adanya keterkaitan antar bangsa dan antar manusia di seluruh dunia melalui perdagangan, investasi, perjalanan, budaya populer, dan bentuk-bentuk interaksi yang lainnya. Sehingga kita selalu mengaitkan bahwa istilah globalisasi itu adalah proses ekonomi, internalisasi, komunikasi tanpa batas gitu ya Naya. Oke, yang ketiga, globalisasi adalah sebuah ketergantungan di mana antar masyarakat dunia dalam hal budaya, ekonomi, dan interaksi tanpa dihalangi oleh batas negara itu sendiri atau tanpa dihalangi oleh wilayah geografis. Oke, kita slide selanjutnya. Apa sih karakteristik globalisasi? Kalian juga sudah pernah kita bahas juga ketika kita membahas tentang globalisasi. Sekilas akan diperlihatkan bagaimana karakteristik globalisasi, yaitu yang pertama, adanya perubahan dalam konsep ruang dan waktu. Yang kedua, pasar dan produksi ekonomi di negara-negara yang berbeda menjadi saling bergantung satu sama lain. Kenapa? Karena adanya atau sebagai akibat dari sebuah pertumbuhan perdagangan gitu ya. Pembagian pekerjaan yang baru secara internasional, peningkatan pengaruh perusahaan yang sifatnya multinasional, dan dominasi organisasi semacam WTO ya. Oke, yang kedua, yang ketiga ya, adanya peningkatan interaksi kultural melalui perkembangan media. Dalam hal ini adalah media massa, terutama televisi, film, musik, dan transmisi berita dan olahraga internasional. Yang keempat, meningkatnya masalah bersama, misalnya itu dalam aspek ekonomi, lingkungan, dan permasalahan-permasalahan yang lazim yang lainnya seperti AIDS, flu babi, flu burung, perdagangan, obat terlarang, dan juga yang sekarang mungkin virus corona ini gitu ya. Termasuk juga adanya peningkatan masalah terorisme internasional. Oke, kita slide selanjutnya. Apa sih faktor pendorong globalisasi? Yang pertama adalah kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, semakin terbukanya sistem perekonomian negara-negara di dunia ini gitu ya, sehingga hal ini mempermudah akses setiap negara untuk saling bekerja sama ya. Yang ketiga, adanya mengglobalnya pasar uang. Oke, kita lihat bagaimana kalian lihat proses globalisasi. Karena tanpa batas semuanya itu sangat mudah dilalui oleh
perkembangan dan kemajuan segala sektor tersebut gitu ya. Kita lihat benih-benih globalisasi ini telah dimulai sejak manusia mengenal perdagangan antar negara, mungkin sekitar tahun 1000 dan 1500 sebelum Masehi lah ya. Pada saat itu perdagang dari Tiongkok dan India mulai menelusuri negara-negara lain, baik melalui perjalanan darat atau jalur sutra kita suka menyebutnya, dan juga jalur laut. Selanjutnya ditandai dengan dominasi perdagangan kaum muslim di Asia dan Afrika. Nah, fase berikutnya adalah ditandai dengan adanya eksplorasi dunia secara besar-besaran oleh bangsa Eropa. Dalam ini didukung dengan terjadinya revolusi industri di Inggris ya, dan di Perancis pada saat itu. Nah, hal ini berkembang pula kolonialisme dan membawa pengaruh besar terhadap difusi atau penyebaran kebudayaan antar negara di dunia ini. Hal ini menyebabkan berkembangnya juga industri, kebutuhan akan bahan baku, serta pasar juga memunculkan berbagai perusahaan yang multinasional di dunia ini. Nah, fase-fase selanjutnya terus berjalan dan mendapat momentumnya, dalam artian momentum ketika Perang Dingin berakhir gitu ya nak. Nah, runtuhnya komunisme implikasinya negara-negara di dunia mulai melek, dalam artian menyentuh dan memberanikan diri sebagai pasar yang bebas, dan juga termasuk ke dalam negara-negara yang didukung pula dengan perkembangan teknologi komunikasi dan transportasi yang tidak bisa kita elakkan begitu saja gitu ya, dan tidak bisa juga masyarakat itu statis pada masyarakat seperti itu saja gitu ya. Oke, kita lihat fase selanjutnya. Kita lihat teori-teori globalisasi. Kalau kemarin semester lalu kalian sudah belajar tentang teori ketimpangan sosial ya. Kita lihat sekarang teori-teori globalisasi yang ada di beberapa tulisan yang kemarin juga pernah Ibu share juga. Yang pertama ada Van Engren. Dia mengatakan bahwa adanya 3 posisi teoritis berkaitan dengan globalisasi, yaitu para globalis percaya bahwa globalisasi adalah sebuah kenyataan yang mempunyai konsekuensi konkret terhadap berjalannya orang atau lembaga seluruh dunia. Selain itu, mereka percaya bahwa negara dan kebudayaan lokal akan hilang. Kenapa akan hilang? Karena akan diterpa kebudayaan dan ekonomi yang global yang bersamaan gitu waktunya gitu ya. Yang kedua, para tradisional percaya bahwa globalisasi hanyalah sebuah mitos. Dalam artian mitos, dan jika itu pun benar adanya, fenomena tersebut hanya dibesar-besarkan gitu ya. Mereka beranggapan bahwa fenomena tersebut sudah ada sejak dahulu, sementara kondisi sekarang ini hanya sebuah lanjutan dari kondisi-kondisi yang lainnya gitulah. Makanya para tradisional ini mereka itu sangat percaya terhadap hal-hal yang berbau metafisika gitu ya. Ingat ya, pada kelas 10 kalian sudah belajar tahap-tahap perkembangan masyarakat atau hukum perkembangan masyarakat menurut Agus Comte gitu ya, bahwa manusia itu terdiri dari fase teologis, metafisika, dan positifis gitu ya. Yang ketiga, menurut Rain and Payne, bahwa para transformalis berada di antara para globalis dan tradisional. Mereka percaya bahwa globalisasi adalah seperangkat dari hubungan yang saling adanya ketergantungan melalui sebuah kekuatan, dan adanya berkelanjutan juga melalui sebuah kekuatan yang sebagian besar tidak terjadi secara langsung gitu ya. Jadi menurut transformalis, namanya juga globalis dan tradisional, dia itu adalah dua sisi yang sebenarnya terhubung tapi tidak secara langsung gitu ya. Kita teori yang kedua, kita lihat teori George Richter ya, sebagai salah satu tokoh dari modernisasi ya. Richter mengatakan bahwa dia membuat 2 asumsi berkaitan dengan globalisasi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, perkembangan awal komunikasi global berkembang melalui berbagai media, terutama televisi dan internet. Yang kedua, terbentuknya kesadaran sebagai akhir dari hasil globalisasi. Ini menurut George Richter ya. Nah, ada juga menurut Thomas Friedman mengatakan bahwa
Globalisasi tidak dapat dihindari dan akan menguntungkan. Sebetulnya pemikiran Thomas Friedman ini termasuk dalam teori neoliberalisme gitu ya. Friedman menulis tentang metafora jaket ikat emas atau golden stage jacket gitu ya sebenarnya. Dalam artian menurut dia ketika ada sebuah globalisasi sebenarnya menguntungkan untuk semua masyarakat karena mereka itu dapat saling mendukung satu sama lain sehingga perkataan Westerlein tentang sistem dunia adanya sebuah pelapisan itu tidak akan terlalu terlihat gitu, dalam artian ada ketergantungannya itu dan ketergantungannya itu sangat menguntungkan ketiga negara tersebut, baik negara inti, baik negara periperi maupun negara semi periperi. Oke, kita lanjutkan. Oke, kita bicara tentang Roland Robertson ya. Menurut Roland Robertson, tengah terjadi pematapan atau kompresi dunia dan penguatan kesadaran dunia secara keseluruhan. Pemikiran dia itu termasuk dalam teori budaya world culture theory. Jadi dia lebih berpendapat bahwa arus kultural, dalam artian kultural yang sifatnya global ya, justru memunculkan kembali kantong-kantong kebudayaan lokal. Hasilnya bukanlah globalisasi namun glokalisasi. Dalam artian interaksi global lokal dengan saling pinjam kebudayaan sebagai cirinya. Hal ini dapat disebut juga dengan hibridasi atau kreolisasi gitu ya. Ini memang kalau Robertson itu kan lebih pendekatannya lebih kepada pendekatan budaya gitu ya. Oke. Kita lihat menurut Meyer ya. Thomas Meyer juga merupakan salah satu ahli sosiologi di bidang modernisasi ya. Karena dia sosiologi kritik gitu ya, modern. Dia mengatakan bahwa masyarakat di berbagai negara di dunia menjadi makin mirip dalam hal pemerintahan dan kebijakan. Hal ini disebut isomorfis. Teori Meyer termasuk dalam teori pemerintahan dunia. Jadi dia terkena dengan teori world political system gitu ya. Nanti kita akan bahas satu persatunya di lain kesempatan. Oke. Kita lanjutkan lagi. Nah, bagaimana gejala-gejala globalisasi yang terjadi di Indonesia ya? Waktu itu juga sudah kita bahas sekilas gitu ya. Tapi kita lihat lagi bagaimana gejala globalisasi di Indonesia adalah contohnya adalah bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, di mana semakin maju, semakin mau tidak mau harus dapat menggunakan fasilitas teknologi dan juga yang tersedia. Karena apa? Apalagi di masa pandemi kayak gini ya, masyarakat Indonesia kadang-kadang kan memang mau tidak mau multikultural ini menyebabkan sebagian masyarakat ini tertutup, dalam artian tertutup menutupi atau bukan menutupi ya, tapi membatasi, lebih tepatnya membatasi diri terhadap budaya yang datang dari luar termasuk teknologi. Tapi ternyata dengan kondisi corona ini mau tidak mau salah satu teknologi yang digunakan adalah teknologi yang sedang paling tidak bahasa ininya lagi in gitu ya, kalau enggak maka akan ketinggalan gitu. Nah, termasuk juga bidang ekonomi. Bidang ekonomi harus globalisasi karena situasi seperti ini menyebabkan perekonomian dunia semakin terpuruk gitu ya. Begitu juga bidang politik ya. Bidang budaya udah jelas ya, karena kalian mungkin juga akan lebih mudah ya, dalam artian kita bisa mengenal sedikit budaya-budaya nasional maupun internasional tanpa harus kita langsung datang ke sana gitu ya. Itu salah satu kemudahan dari arus teknologi globalisasi, terutama di dalam melesatnya perkembangan dari teknologi itu sendiri, dan juga perkembangan agama gitu ya. Oke, kita lihat lagi. Nah, kita mulai sekarang ke bagaimana pengaruh dari globalisasi terhadap komunitas lokal. Nah, sudah dibahas juga sama Ibu waktu semester kemarin tentang community, yaitu masyarakat setempat. Dalam artian kriterianya itu adalah komunitas atau masyarakat, social relationship antara anggota suatu kelompok. Keberadaannya itu biasanya didasari oleh adanya lokalitas dan perasaan komunitas. Community sentimen komunitas gitu ya. Oke, kita lihat ya. Bagaimana dampak globalisasi terhadap perubahan sosial di tingkat lokal atau komunitas? Yang pertama adalah dampak yang dirasakannya dari perubahan sosial akibat dari pengaruh globalisasi sangat beragam ya.
termasuk memunculkan permasalahan sosial, ketimpangan sosial, terutama di arus urbanisasi, kesenjangan sosial, ekonomi, pencemaran lingkungan alam, kriminalitas, dan lunturnya eksistensi jati diri bangsa. Tapi ini lebih kepada dampak negatifnya ya, dampak negatifnya. Nah, kita lihat juga permasalahan sosial akibat perubahan sosial di tingkat lokal atau komunitas disebabkan oleh globalisasi. Di mana memunculkan karena ketidaksiapan masyarakat ya dalam menghadapi sebuah perubahan-perubahan yang ditimbulkan oleh pembangunan-pembangunan. Kondisi ketidaksanggupan atau ketidaksiapan tersebut dinamakan geger budaya atau culture shock. Jadi kayak orang terkejut gitu ya, terkejut sama sesuatu hal yang baru, termasuk teknologi dan yang lainnya. Satu sisi kan kalian pun juga mungkin dengan adanya corona mau tidak mau melek teknologi terus, berubah lagi, sebagian membuat tidak siap, tapi mau tidak mau harus siap. Nah, itu adalah menjadikan sebuah permasalahan yang kadang-kadang kita tidak bisa, dalam artian tidak bisa lepas dari arus globalisasi yang terus mengarah kepada satu titik menuju kemajuan atau modernisasi gitu ya. Nah, pembangunan juga membutuhkan penguasaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan. Dalam artian pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, namun sering terjadi bahwa teknologi modern yang diterima masyarakat tidak diimbangi gitu ya. Apa yang tidak diimbangi? Tidak diimbangi oleh tatanan nilai dan norma yang berlaku di masyarakat tersebut, sehingga akhirnya culture lag atau timpang budaya yang ada dengan budaya yang tiba-tiba datang seperti itu. Itu akibat apa? Akibat yang tadi itu, adanya ketidaksiapan masyarakat dalam menghadapi sebuah perubahan gitu ya. Karena apa? Karena identitas negaranya sehingga lebih mudah karena kan namanya kita berasimilasi dan berakulturasi ya, mencampur dua budaya itu sangat tidak gampang gitu untuk kita tetap berada eksis menjadi jati diri kita sendiri atau jadi jati diri bangsa kita gitu ya, dalam artian. Nah, hal ini akhirnya tidak jarang kemudian kan akhirnya menimbulkan keresahan gitu ya, kecemburuan sosial, bahkan konsumerisme pada masyarakat gitu, sehingga mengakibatkan adanya terjadi benturan nilai ya, yang sering menimbulkan disintegrasi, bahkan keadaan tanpa aturan atau anomi gitu ya, karena ketidakpastian akan norma dan nilai yang berlaku di suatu masyarakat gitu ya. Nah, permasalahan lain yang munculnya dari adanya perubahan sosial ini disebabkan globalisasi, yaitu teknologi modern yang menghasilkan pembangunan yang mau tidak mau menimbulkan efek samping yang justru bertentangan dengan kemajuan. Contohnya pergeseran nilai, norma, dan juga peran daripada sebuah lembaga gitu ya. Hal ini juga akhirnya memunculkan sebuah ketimpangan sosial yang ada di masyarakat kita. Oke, anak. Terus kita teruskan. Nah, bagaimana sih globalisasi dan dampak ketimpangan sosial di masyarakat? Kita lihat. Secara umum, dengan kesenjangan adalah pertumbuhan ekonomi yang tidak sama, distribusi hasil pembangunan yang tidak merata, ketimpangan atau kesenjangan muncul dalam masyarakat seperti yang sudah kita lihat di semester lalu. Yang pertama adalah otomatis karena kesenjangan penguasaan iptek. Yang kedua, kesenjangan ekonomi, kesenjangan bidang politik, kesenjangan sosial budaya, kesenjangan kerja dalam masyarakat justru memicu berbagai permasalahan sosial tersendiri gitu ya, sehingga akhirnya menimbulkan kecemburuan sosial yang mendorong terjadinya tindakan kejahatan dan kriminalitas semakin tinggi seperti itu ya nak. Nah, kita lihat ya bagaimana kita harus untuk mengatasi itu semua ya, kita harus memiliki strategi dalam berbagai macam pendekatan. Otomatis pendekatan pemberdayaan untuk mengatasi ketimpangan sosial akibat globalisasi itu sendiri gitu ya. Yang pertama, ada reaksi komunitas lokal terhadap globalisasi. Secara umum, berbagai reaksi tersebut adalah menurut Robertson ya, mencatat bahwa sebenarnya hal itu kita pilih dari hal-hal yang bersifat global. Jadi hal yang menyenangkan kita dan kemudian mengubah sehingga hal tersebut beradaptasi dan sesuai dengan budaya ya, dan kebutuhan komunitas lokal, sehingga ia menyebut sebagai globalisasi gitu ya. Yang kedua, kita dapat mencampur unsur-unsur global untuk menghasilkan penemuan baru dari hasil penggabungan tersebut gitu, atau kreolisasi. Nah, harusnya ketika asimilasi dan akulturasi itu nyampur, harusnya itu menggabungkan menjadi sebuah inovasi baru gitu ya.
Nah, yang ketiga, komunitas global berarti bahwa sekarang sulit bagi orang untuk tidak memikirkan dengan sungguh-sungguh kejadian-kejadian di dunia atau mengakui bahwa kita hidup di tengah-tengah dunia yang bercirikan resiko akibat gitu ya, mau tidak mau gitu. Yang keempat, pengetahuan kita tentang hal-hal global dapat meninggikan kesadaran dan kesetiaan kita terhadap hal-hal penting bagi komunitas lokal. Dan yang kelima adalah berapa kelompok religius ya. Jadi ada beberapa kelompok religius dan etis yang berusaha mencegah adanya globalisasi karena mereka dapat mengartikan hal tersebut sebagai sebuah bentuk penjajahan barat atau serangan terhadap budaya dan kepercayaan dan agama yang mereka miliki, seperti itu ya nak. Oke, kita harus, intinya begini, ketika ada sebuah globalisasi dan perubahan terhadap masyarakat kita, intinya kita harus selektif terhadap globalisasi itu sendiri. Sikap selektif ini dibutuhkan gitu ya. Kenapa dibutuhkan? Karena sebagai sikap berhati-hati ya dari kita sendiri dalam memilih dan dalam memilah juga terhadap pengaruh-pengaruh yang datang dari luar. Karena apa? Kita harus lebih arif, harus lebih bijaksana, juga tidak kalah penting ya, karena pengaruh dari globalisasi itu dapat bersifat negatif, yaitu mengakibatkan masyarakat Indonesia menjadi materialistis serta akan lebih mudah untuk terjadi disintegrasi bangsa. Nah, oleh karena itu sikap arif dan bijaksana harus dimiliki setiap masyarakat Indonesia untuk memperkuat jati dirinya itu sendiri, jati diri sebagai bangsa Indonesia. Di samping itu perlu adanya pembangunan moral bangsa yang mengedepankan nilai-nilai kejujuran, amanah, keteladanan, sportivitas, disiplin, etos kerja, gotong royong, kemandirian, toleransi, rasa malu dan tanggung jawab. Di samping itu memperkokoh pastinya ketahanan nasional gitu ya, dan juga mengutamakan nilai-nilai budaya jika untuk perlu sebagai penetrasi ya, penetrasi budaya asing yang akan masuk, sehingga kita tidak akan kehilangan jati diri kita sebagai bangsa Indonesia gitu ya. Oke, bagaimana kita menghadapi tantangan globalisasi? Menurut Soleh Sumarjan, kita harus mempunyai pengetahuan yang luas. Kita harus mempunyai keahlian, mempunyai cita-cita hidup, harus menghargai diri dan percaya diri, harus memiliki kesadaran akan hak dan tanggung jawab kita, harus berkaitan atau berperilaku sesuai dengan nilai-nilai dan norma yang baik itu secara nilai formal maupun informal ya, mempunyai kemampuan dan kebiasaan yang bersifat rasional gitu ya. Oke, kita teruskan. Nah, ini adalah menurut Talcott Parsons, bagaimana dia mengatakan bahwa dia mengatakan bahwa komunitas lokal dapat mengikuti perkembangan zaman dan tetap mempertahankan jati dirinya. Tapi apa yang harus dipertahankan? Dia harus memperhatikan dan mempertahankan sistem-sistem sosial yang berlaku di masyarakatnya. Sehingga kata Parsons ada 4 fungsi penting dan itu sangat mutlak dibutuhkan oleh sistem sosial komunitas lokal, yaitu adaptasi, pencapaian tujuan atau goal attainment, integrasi dan latensi. Nah, atau agil gitu ya. Ini wajib dimiliki oleh setiap sistem komunitas lokal agar kita itu tetap bertahan dan menjadi jati diri bangsa yang tetap terjaga di tengah arus globalisasi gitu. Nah, oleh karena itu, ada strategi dan pendekatan pemberdayaan untuk mengatasi ketimpangan sosial akibat globalisasi adalah kita harus memiliki kekuatan atas pilihan pribadi, harus kekuatan itu dalam menentukan kebutuhan sendiri, kekuatan dalam kebebasan berekspresi, dan kekuatan dalam kelembagaan gitu ya. Oke, walaupun ada ekonomi dan sumber daya yang lainnya gitu. Oke, kita lihat lagi. Nah, Jim Ive membagi strategi pemberdayaan menjadi 3, yaitu pemberdayaan, perencanaan, dan kebijakan yang dilaksanakan dengan membangun atau mengubah struktur dan lembaga yang bisa memberikan akses, dalam arti akses yang sama terhadap sumber daya, pelayanan, dan kesempatan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat. Jadi, setiap masyarakat itu memiliki kesempatan yang sama gitu ya, untuk menerima akses-akses dari struktur sosial dan lembaga yang berwenang. Yang kedua, ada pemberdayaan melalui aksi-aksi sosial dan politik dilakukan melalui perjuangan politik dan gerakan dalam rangka membangun kekuasaan yang efektif gitu ya. Yang ketiga, pemberdayaan melalui pendidikan dan penumbuhan kesadaran dilakukan oleh proses dalam berbagai aspek yang luas, sehingga masyarakat sudah dibekali oleh pengetahuan dalam pertumbuhan pendidikan saat ini gitu ya. Oke, kita lihat lagi. Intinya adalah
arus globalisasi mau tidak mau, suka tidak suka, pasti akan menyebabkan perubahan tatanan sosial terhadap suatu masyarakat. Tapi bagaimana kita sebagai masyarakat tetap harus konsentrasi bahwa kita adalah memiliki jati diri sebagai bangsa Indonesia yang harus mengedepankan integrasi sosial dan nilai-nilai yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Mungkin nanti akan Ibu kirimkan WPS-nya dan juga akan Ibu kirimkan analisis. Silahkan kalian akan Ibu kirimkan video, silahkan kalian analisis dari berbagai macam pendekatan dan juga dari berbagai macam ahli. Mudah-mudahan hari ini ada ilmu yang bermanfaat buat kita semua. Mohon maaf atas kekurangannya. Minggu depan kita akan membahas tentang komunitas adat lokal itu sendiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.